Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irnal Maidah, NIM 1914204141, kelas PBSD semester 3. Akan menjawab soal kuis 1A, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional yang pertama dibedakan berdasarkan cara memperoleh keuntungan. Bank konvensional memperoleh keuntungan dengan menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah memperoleh keuntungan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Yang kedua, berdasarkan sistem operasional. Bank konvensional dijalankan berdasarkan standar operasional perbankan yang telah ditetapkan pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan bank syariah, seluruh kegiatan operasional dijalankan berdasarkan ketentuan fatwa MUI yang diambil sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang ketiga, berdasarkan cara mengelola dana. Pengelolaan dana pada bank konvensional dapat dilakukan pada berbagai bisnis yang dianggap aman dan menguntungkan. Selama pengelolaan dana ini tidak melanggar hukum, maka pihak bank memiliki kebebasan untuk mengelola dana tersebut. Pihak bank juga memiliki kewajiban kepada nasabahnya terkait dana simpanan dan investasi yang disetorkan ke bank yang bersangkutan. Sedangkan dalam bank syariah, dana nasabah yang diterima dalam bentuk titipan atau investasi tidak dapat dikelola pada semua bisnis secara sembarangan. Pengelolaan dan investasi yang dilakukan bank syariah harus berdasarkan syariat Islam, di mana bisnis yang dipilih harus memenuhi ketentuan syariat Islam. Yang keempat, berdasarkan metode transaksi. Seluruh aturan serta kebijakan transaksi pada bank konvensional telah diatur dan dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Sementara pada bank syariah, secara khusus beberapa transaksi telah diatur berdasarkan fatwa MUI, diantaranya yaitu akad mudharabah, musyarakah, musaqat, bai, ijarah, dan wakalah. Yang kelima, berdasarkan denda keterlambatan. Pada bank konvensional, nasabah dibebankan uang tambahan atau bunga apabila terlambat melakukan pembayaran, dan bunga tersebut akan bertambah jika nasabah tidak mampu membayar pada periode berikutnya. Sedangkan pada bank syariah tidak memiliki ketentuan beban bunga uang tambahan bagi nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran. Namun, terdapat sanksi bagi nasabah yang mampu tapi sengaja menunda pembayaran. Sanksi dapat berupa uang dengan jumlah sesuai dengan akad yang sudah disepakati. Yang keenam, berdasarkan proses perjanjian. Pada proses perjanjian atau akad bank konvensional, nasabah cukup melakukan perjanjian dengan hukum. Sementara pada bank syariah, akad harus sesuai dengan hukum Islam, yakni harus disertai rukun seperti adanya penjual, pembeli, barang atau jasa, harga, serta ijab dan qabul. Pertanyaan kedua yaitu tentang cara mengatasi hambatan sumber daya manusia dalam perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah, yakni yang pertama perlu adanya pusat pendidikan perbankan syariah yang terstandarisasi dengan baik dan meningkatkan sistem pendidikan yang mengintegrasikan teori dan praktik perbankan syariah untuk mendorong kualitas sumber daya manusia perbankan syariah. Yang kedua, perlu adanya peran aktif dari ulama untuk meningkatkan pemahaman tentang Islam dan gairah keislaman praktisi perbankan syariah sehingga terbentuk sumber daya manusia yang tidak hanya berkaitan dengan keahlian saja tetapi juga mampu menjunjung tinggi nilai moral etika Islam sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Yang ketiga, perlu adanya pusat penelitian dan pengembangan sumber daya manusia perbankan syariah untuk memperbanyak referensi terkait ilmu ekonomi syariah khususnya dan ilmu-ilmu Islam pada umumnya, sehingga akan meningkatkan perkembangan perbankan syariah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.